Qin Yichen mengangguk. Tuanku, jangan khawatir. Meskipun Yang Mulia tidak peduli dengan darah, tetapi acara bahagia, Anda tidak boleh menyebabkan kematian. Melihat penampilan sumpah Qin Yichen, Raja Tians menggerakkan mulutnya. Benar saja, masih sangat sulit untuk berkomunikasi dengan dewa bawaan. Ini bukan Tianxing, Anda telah salah paham. Maksud saya, biarkan Anda membiarkan air pergi. Pergi saja melalui permainan, kalah untuk beberapa teman kecil. Qin Yichen terkejut, tetapi melihat harta berharga di tangan Raja Tians, dia akhirnya mengambil alih. Final akan mengerti. Sama seperti pertempuran ketika saya pertama kali bertemu sang putri. King Tians juga menghela napas lega. Rus bisa diajari. Ayo, ingatlah untuk berpura-pura menjadi sedikit. Seberapa mirip? Raja Tians dengan sabar menjelaskan kepada Qin Yichen sejauh mana pelepasan air dan apa yang bertindak. Pada akhirnya, yang terakhir mengangguk dengan ekspresi bingung. Saya mengerti. Sebelum kalah, dia harus memotong orang itu beberapa kali untuk memberitahu dia bahwa Tuan Putri tidak sangat mudah untuk menikah. Keesokan harinya, Tanah Suci Klan Dike masih sangat hidup, dan Kaisar Ke dan Putri Sixia masih di atas panggung bersama, dan Putri Wenxing masih dengan cinnabar dan bibir ceri, cantik, tetapi tidak ada senyuman. Suatu hari pertempuran sengit, hari ini saya melihat bahwa antusiasme dan semangat juang Anda bahkan lebih besar. Sudahlah, Benjun akan pamer panggung untuk kalian, ayo mulai. Pada hari ini, kompetisi seni bela diri tampak lebih semarak, dan Qin Yichen menemukan bahwa selain ingin menikahi Putri Wenqing, berbagai kekuatan juga menjadi marah. Di masa lalu, berbagai kekuatan memiliki keluhan dan ketidakpuasan satu sama lain pada hari kerja. Kali ini mereka memanfaatkan kontes untuk merekrut kerabat, dan mereka hanya memanfaatkan kontes. Bahkan Wei Ping tertawa keras dan melemparkan lengan bajunya ke panggung para dewa. Ketika Men Qianmei melihatnya, dia berubah menjadi bayangan dan berdiri dengan bangga di panggung yang sama dengan yang pertama. Brother Wei Ping, tolong beri saya pencerahan. Men Qianmei menyeringai, tapi sebelum melihatnya, wajahnya berubah sedikit, dan dia tiba-tiba membuka lengan bajunya. Ini kontes untuk merekrut kerabat. Apa yang kamu lakukan di sini, wanita ini? Nujia akan mencoba keterampilanmu untuk Sister Wenxing. Jika kamu takut, cepatlah. Aku akan takut padamu, penyihir. Memalukan, aku akan menerimamu dulu. Pada saat ini, dia melihat senyuman samar, dan seorang pemuda berjubah abu-abu melangkah keluar, tetapi dia sudah berdiri di atas platform suci. Kun Saus dari klan Kunpeng, aku telah melihat Kaisar dan Permaisuri. Saus jatuh cinta pada sang putri pada pandangan pertama. Hari ini, Kaisar Wang bisa memberi Saus kesempatan. Ketika Kaisar Ke melihat ini, dia tersenyum gembira. Ternyata dia adalah keponakan yang bijaksana, tidak buruk, bakat. Dan Wenqing adalah pasangan yang cocok. Tetapi ingin menikahi putri raja ini tidak semudah itu. Jenderal mana yang mau mencoba keterampilan keponakan muda untuk Wenqing? Mata Raja Tians berkedip, dan Qin Yichen melihatnya, dan segera meledak. Jenderal terakhir berjalan dengan baik. Saya telah belajar. Wow! Cahaya ilahi menyala. Sosok Qin Yichen tinggi dan lurus. Baju besi dewa bersinar dengan cahaya ilahi di bawah terik matahari. Dan wajahnya diukir seperti pedang, tidak perkasa. Ternyata Jenderal Feng mengaguminya untuk waktu yang lama. Kun Sao sopan dan sopan. Jenderal Jiu Wenfeng adalah jenderal pedang ilahi yang disukai oleh Kaisar. Bihai bertarung, menebas sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya dalam kemarahan, dan tampak penuh belas kasihan di bawah pedang. Bahkan Kaisar Dike tersenyum dan berkata, Tianxing, jangan dengarkan omong kosong teman-teman muda. Beritahu dia kekuatan istana Kaisar kita. Munculnya Qin Yichen masih membuat banyak pembangkit tenaga listrik bersinar. Lagi pula, pertempuran sengit para dewa bawaan sangat jarang terjadi. Tapi Qin Yichen tersenyum tipis dan menatap lega pada Raja Tians. Segera, dua cahaya ilahi meledak, dan setelah pertempuran sengit, Qin Yichen juga menemukan bahwa kekuatan Kun Saus tidak lemah. Meski berakting, putra dari Patriark Klan Kunpeng mungkin tidak bisa meledak di depan semua kekuatan. Keduanya bermain gemilang, tentunya masih belum bisa menyembunyikan visi keberadaan Tusan Miao Xuan. Bum bum bum. Setelah sekian lama, Qin Yichen terhuyung-huyung, dan melihat bahwa Shao Kun berubah menjadi peng raksasa, dengan dua cakar yang bisa memecahkan emas, mencekiknya dengan pedang sihir, melemparkannya, dan sayapnya tiba-tiba terbanting, sehingga sulit bagi yang pertama untuk melawan. Ini baik. Beberapa teman kecil, Jenderal Feng, klik saja. Setelah melihat ini, Raja Tians memuji, teman muda Shao Ze layak menjadi guru besar klan Kunpeng, dan bahkan Jenderal Pedang Suci Kaisar Ke Palace kita pun kalah. Shao Kun berubah menjadi wujud manusia. Meski masih begitu tampan dan bahkan menikmati aura kemenangan, penampilannya sungguh sangat memalukan. Senior Tians bercanda. Jenderal Feng sekarang tidak lebih dari seorang kaisar dewa. Jika dia dalam kondisi yang sama, akan jarang kalah. Kun Shao tersenyum. Kata-kata ini cukup untuk memberikan wajah Qin Yichen. Dia tidak bisa memberikannya.
Pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah, dan tubuh Tao yang ditekan dengan kekuatan dewa dihancurkan oleh kekuatan pisau dari waktu ke waktu, dan darah menyembur keluar. Orang ini, apakah itu perlu terlalu berlebihan? Aku hampir meragukan apakah itu benar-benar akan menjadi perkelahian. Jika dia mengatakan bahwa dia akan menghindari poin-poin penting, Qin Yichen dapat dikatakan mengikuti keterampilan akting yang diajarkan kepadanya oleh Kaisar Tians, dan menghindari poin-poin penting. Tapi Shao Kun tidak menyangka kalau dewa bawaan ini telah memotong semua kecuali organ vital dirinya. Itu saja, dia adalah dewa bawaan, dan dia tidak jauh ke dalam dunia, jangan salahkan dia. Demi hadiah klan Kunpeng, Qin Yichen diam-diam turun, membiarkan Kun Shao bermain. Ketika Dike melihat ini, dia segera memancarkan kegembiraan dan menamparkan persetujuannya, teman kecil Saus hebat. Bahkan Jenderal Pedang saya menang. Wenxing, lihat anak laki-laki itu, Saus, apakah dia suami yang baik? Putri Wenxing melihatnya, tetapi matanya dingin dan dia berkata dengan ringan, kayu telah mengeluarkan air. Sambil berbisik, ketika Putri Wenqing memandang Qin Yichen, kekecewaan muncul di matanya yang cerah. Bahkan kayu ini secara bertahap telah diintegrasikan ke dalam apa yang disebut aturan dunia. Dike Dijun tersenyum kaku, tapi bagaimana mungkin sikapnya bisa hilang pada kesempatan kali ini? Haha, ini hanya untuk mengundang saudara, jadi ayo kita lakukan. Teman-teman kecil, kamu istirahat dulu. Aku optimis banget sama kamu. Terima kasih, Kaisar. Kun Shao sedikit mengayunkan tinjunya, dan memilih untuk mengabaikan rasa jijik yang diberikan Putri Wenqing padanya. Putri Wenxing hanya memiliki hubungan dengannya di masa lalu dan tidak dapat berbicara tentang persahabatan. Tetapi Kun Shao juga memahami alasan rasa jijik itu. Tetapi Shao Kun tidak peduli, karena dia dan Putri Wenxing juga tidak memiliki persahabatan. Namun, pada saat Kun Shao berbalik, dia melihat cahaya ilahi dari atas langit, serta tawa arogan Yuntian. Hahaha, adik laki-laki, aku tidak melihatnya selama bertahun-tahun, dia telah meningkat pesat. Bahkan Dewa Pedang Xiantian telah menang. Aku bertanya-tanya apakah kakak Yu bisa mengalahkanmu? Shao Kun mendongak, wajahnya tiba-tiba berubah. Saya melihat bahwa cahaya ilahi yang terbang adalah harta karun yang menunggang kuda dewa dan binatang aneh. Cahaya harta karun itu berkilau, menyebabkan hembusan angin, dan angin menyebarkan tawa ke segala arah, bergema di atas tanah suci klan Kaisar Ke. Ketika Wei Yang Tianfei melihat ini, dia tiba-tiba menjadi marah. Cao Ge, anakmu semakin kasar. Kenapa kamu di sini sekarang untuk acara besar seperti ini?